Made Supartawan, Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Buleleng, Bali, dinyatakan positif COVID-19 pada Oktober lalu. Dia diduga tertular anggota DPRD Buleleng yang sebelumnya sudah dinyatakan positif corona. Tidak hanya Supartawan yang dinyatakan positif corona saat dites usap massal di DPRD Buleleng. 8 orang dinyatakan positif COVID-19. Supartawan sempat merasa terkejut setelah menerima hasil swab karena secara fisik dalam kondisi sehat dan tidak bergejala. Pengalaman Made Supartawan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang terpapar virus corona timbul gejala sakit. Awalnya COVID, jadi kita saat ada salah satu dewan yang positif, terus dilaksanakan tracing kepada seluruh anggota, dan dari 45 anggota 9 orang positif. Jadi dari hasil positif tersebut dilaksanakan tracing ke staf, termasuk salah satunya saya. Nah, dari salah satu staf yang tracing itu saya dilaksanakan swab tanggal 3 Oktober dan tanggal 4 keluar hasil dan dinyatakan positif. Di masa karantina, Supartawan bertemu dengan pasien COVID lainnya yang telah dinyatakan sembuh. Dalam pertemuan itu, Supartawan menanyakan obat apa yang diminumnya sehingga cepat pulih bahkan sebelum masa karantina selesai. Oleh sang penyintas, Supartawan diberikan jamu daun intaran atau nimba. Jamu intaran itu saya dapat dari salah satu pasien yang kebetulan bersama-sama di hotel, ketemu di hotel itu, karena dia baru 2 hari di sana swab, terus itu sudah negatif. Apa rahasianya? Oh, saya minum ini rutin, Pak. Setelah meminum jamu daun intaran, tes swab kedua yang dilakukan Made Supartawan hasilnya negatif. Ia pun diperbolehkan pulang dan melanjutkan karantina mandiri di rumahnya di Desa Bakti, Segara, Buleleng. Dengan adanya 8 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di DPRD Buleleng, jumlah pegawai dan anggota DPRD dikurangi untuk bekerja di kantor, diarahkan untuk bekerja dari rumah. Setelah semua dinyatakan sembuh dari COVID-19, sistem bekerja dari rumah diubah kembali sehingga jumlah pegawai yang bekerja di kantor diperbanyak. Sejak November 2020, aktivitas di DPRD Buleleng sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Pada saat di DPRD itu ya lumayan banyak, karena kita kurangi sepertiganya yang kantor. Tapi setelah 14 hari ya kita kembali setengah-setengah. Dan normal sudah bisa menerima kunjungan dan melaksanakan kunjungan, tapi tetap itu dengan protokol kesehatan, dan kita kalau menerima kunjungan minta surat rapid test non reaktif dari yang bersangkutan yang kalau mau berkunjung ke Buleleng. Hingga saat ini, Kabupaten Buleleng, Bali masih masuk pada zona oranye untuk penyebaran COVID-19. Data kumulatif kasus COVID-19 terkonfirmasi di Buleleng, Bali menjadi 1.221 orang. Sebanyak 1.009 orang dinyatakan sembuh, meninggal 261 orang, sedangkan dirawat di Buleleng 50 orang dan dirawat di luar Buleleng 14 orang. Total 57 miliar rupiah dianggarkan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penanganan COVID-19. Kita sudah menghadapi COVID-19 ini selama 9 bulan ya, dari mulai pertengahan Maret dan sekarang juga sudah masuk mulai minggu kedua Desember. Jadi 9 bulan. Tentu banyak hal yang sudah kita hadapi dan juga berbagai strategi. Penanganan COVID-19 di Buleleng, Bali selain fokus pada penanganan kesehatan juga terfokus pada pemulihan sektor ekonomi dan jaring pengaman sosial. Tercatat sebanyak 78 desa di Buleleng masih mampu memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakatnya. Stimulus bantuan keuangan juga diberikan kepada para pelaku UMKM untuk menggerakkan sektor ekonomi di masa pandemi. Kardian Narayana, Kompas TV, Buleleng, Bali.